Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu di sesi kedua, menyamakan konsep dalam penggunaan platform LMS Google Classroom di SMA Negeri 1 Gapura. Topik sekarang yang akan kita bicarakan adalah bagaimana membuat presensi yang bisa kita pakai terus sampai berakhirnya pembelajaran daring, sehingga kita tidak perlu membuat Google formulir setiap kali kita mau mengajar. Jadi kita tidak perlu membuat Google formulir presensi setiap kali mengajar, cukup buat satu kali. Nah, bagaimana tekniknya? Mari kita ikuti bersama agar konsep kita sama. Dan jika ada hal yang masih belum dipahami, kita bicarakan lagi di sesi berikutnya. Seperti biasa, kita buka dulu Google Classroom kita. Nah, misalnya untuk kali ini saya mencontohkan membuat presensi di kelas 10 1 ya, di kelas 10 1. Sekarang ya belum ada program IPA atau IPS ya untuk kelas 10. Nah, langkah pertama, silakan klik tugas kelas, diklik, kemudian buat. Nah, ini klik tugas kuis, jangan tugas biasa, tugas kuis. Nah, kemudian diberi judul ini. Kalau mata pelajarannya kimia, tulis saja presensi kimia pertemuan berapa? Pertemuan 1 gitu. Kalau pertemuan 2 tulis 2 dan seterusnya ya. Presensi kimia pertemuan 1. Kalau mau dikasih tanggal lebih bagus lagi. Pertemuan 1 misalnya 14 Juli 2021 ini. Nah, petunjuknya bagaimana? Misalnya gini, silahkan kalian isi presensi kehadiran sebagai bukti. Silahkan kalian isi presensi ya, isi presensi sebagai bukti kehadiran kalian. Oh, kaliannya 2 kali, ini dihapus saja. Silahkan isi presensi sebagai bukti kehadiran kalian. Nah, kalau sudah, lalu apa yang harus kita klik? Nah, ini kita buat menggunakan Google formulir yang sudah ada di sini. Kita klik. Nah, kita klik. Nah, Google formulirnya cukup diberi judul presensi sesuai mapel. Presensi kimia. Tidak usah diberi pertemuan 1, pertemuan 2, tidak usah. Jadi pertemuannya itu cukup ada di sini tadi. Nah, ini yang di Google formulir tidak usah. Presensi kimia. Ini kalau sudah ini di enter saja. Nah, biasanya akan muncul sudah presensi kimia. Nah, apa yang kemudian diketik di sini? Cukup kehadiran. Tulis saja hadir. Jadi kalau anak-anak hadir, maka dia akan klik di sini. Udah cukup itu. Nah, wajib diisi. Nah, kalau mau dikasih poin di sini tidak apa-apa, kasih poin aja. Tidak juga tidak apa-apa. Kalau mau dikasih poin, kasih aja poin 1. Nah, gitu. Tidak apa-apa. Ya, kasih poin 1. Kalau saya diberi kunci jawaban, tidak apa-apa. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, sudah selesai, berarti sekarang lihat di sini, di setelan, di gambar gerigi ini. Nah, ini kita centang ini kita buang. Nah, agar anak-anak yang tidak menggunakan akun Google akun belajar yang disediakan oleh Kemendikbud ini tetap bisa masuk. Nah, kalau yang tidak dicentang, hanya akun belajar yang disediakan Kemendikbud aja yang bisa masuk.
di batas ini kita buang. Kemudian presentasinya ini centang ini kita buang. Kita tulis saja data presensi kalian, atau gini aja, presensi kehadiran kalian sudah terekam. Hanya untuk memastikan anak-anak biar tidak was-was gitu ya. Presensi kehadiran kalian sudah terekam. Nah, kuisnya ini betul, jadikan kuis. Nah, ini tidak perlu kita centang yang ini, jangan segera, nanti setelah peninjauan manual. Jadi Bapak Ibu nanti memberi nilai, setelah diberi nilai dikembalikan, nanti anak akan dapat jawaban nilainya. Pertanyaan tak terjawab buang aja. Nilai poin anak-anak bisa lihat. Jadi saya ulangi ya, umum, kumpulkan email, ini juga dibuang. Pokoknya semuanya tidak boleh ada centang. Pastikan ini tidak ada yang tercentang. Presentasi ya, kuis nih. Kalau sudah, ini jadikan sebagai kuis sudah, nanti setelah peninjauan manual nilai poin baru simpan. Kalau masih ragu, cek lagi ya. Umum sudah, presentasi ya sudah, kuis ya sudah, simpan udah. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu kembali aja ke sini, ke tugas kelas yang ini. Tugas kelas. Nah, ini berarti ini sudah berisi ini benarnya. Kalau Bapak Ibu ingin tahu ya di refresh saja begini. Nah, nanti kalau di refresh dia akan sudah muncul. Nah, munculnya di mana kalau sudah di refresh? Nah, ini ada di sini, tapi ada di sini. Kalau tidak di refresh langsung edit lagi ya. Nah, muncul gini. Gini sudah ada ini. Presensi kimia. Nah, ini yang tadi. Nah, kalau tidak di refresh juga tidak apa-apa, diteruskan langsung tadi. Nah, waktunya dibatasi sampai kapan? Untuk membedakan anak yang hadir pada saat absen pada saat pembelajaran dan absen di luar pembelajaran. Batas waktunya adalah mengikuti waktu jam mengajar kita. Jadi kalau misalnya sekarang hari Selasa gitu ya, mengajarnya kalau sampai jam 12 ya tulis aja sampai jam 12. Kalau sampai jam 12.30 tulis sampai jam 12.30. Misalnya sampai jam 12 misalnya. Sekarang udah jam berapa? 11.38 masih nutut ya. Nah, ini jangan lupa Bapak Ibu topiknya nih ya. Topiknya ini kalau ini kimia ya harus taruh di kimia biar tidak ada di mana-mana. Biar Bapak Ibu nyarinya juga mudah. Ini udah masuk di kimia. Nah, kalau mengajarnya masih besok atau seperti biasa dijadwalkan. Nah, kalau ngajarnya sekarang ya langsung tugaskan. Kalau langsung dipencet tugaskan, anak-anak nanti sudah belum waktunya ngisi absen sudah ngisi duluan nanti. Kita yang nanti malah bingung mana anak yang hadir di pembelajaran dan mana yang belum hadir. Jadi jangan langsung ditugaskan, dijadwalkan. Nah, karena ini mencoba ya langsung kita coba, kita tugaskan. Nah, ini mencoba. Esensi udah ini kok tanggal berapa? Tanggal 14 Juli padahal sekarang tanggal 13. Loh, ini kok salah ya? Oh, ini salah ya, diedit saja. Nah, diedit saja. Kok tanggalnya tanggal 14 Juli gitu ya. Ya diedit saja. Tanggatnya ini berarti ya. Tanggatnya udah tinggal 13 itu. Tanggal 13 langsung simpan. Oh ya, presensinya ini ya. Keliru ya tadi ya nulisnya 4 padahal sekarang tanggal 13 ya, maaf. Ini tanggal 13 Juli pertemuan pertama. Kita simpan. Ya, sudah muncul di kimia nih. Presensi kimia pertemuan pertama 13 Juli. Nah, karena sudah tadi diposting berarti siswa sudah melihat presensi ini. Nah, sekarang saya yang tadi sebagai guru, sekarang saya nyoba akun lain saya sebagai siswa. Saya lihat saya sebagai siswa karena di sini kalau saya lihat ini di anggota, nah ini saya muncul sebagai siswa. Akun lain yang saya pakai saya muncul sebagai siswa. Berarti saya seharusnya menerima
informasi tentang presensi ini, presensi yang saya kirim ini. Nah, kita coba cek apakah betul. Nah, ini saya sebagai murid di sekolah penggerak kelas 11. Saya cek apakah betul ada kiriman. Nah, betul. Ya, ada postingan ini. Pak guru yang namanya Sujipto memposting tugas baru yaitu presensi kimia. Saya sebagai siswa ngeklik. Saya klik. Saya klik. Kemudian saya lihat Google formulirnya. Kok minta akses? Kenapa ya kok minta akses? Berarti di sini ini tadi kita lihat presensi ini. Nah, ini. Jangan-jangan. Nah, ini. Jadi dicek, selalu dicek ini. Kalau ada anak-anak masih Pak kok harus akses email dan sebagainya gitu ya, kita dicek aja di ini, simpan lagi. Kita cek lagi apakah masih minta akses. Kita tutup dulu ya, kita refresh bentar ya, kita refresh bentar. Nah, ini udah, kita buka. Saya sebagai murid, saya hadir di pembelajaran. Kemudian saya kirim. Nah, udah saya kirim. Nah, udah selesai sebagai murid, sudah ngirim. Nah, saya lihat di guru sebagai guru. Nah, sekarang, ternyata sudah ada jawaban. Satu jawaban sudah keluar. Nah, ini udah ada jawaban. Siapa yang sudah absen? Ini namanya siapa yang sudah absen? Ada muncul juga nanti namanya, presensinya, kehadirannya. Itu ya. Satu dapat poin 1 gitu ya. Nah, ngeceknya di mana siapa yang sudah absen ini? Nah, di sini tidak ada nama, Pak. Tidak tahu yang absen siapa. Melihatnya bukan di sini tapi ke sini lagi. Lihat aja dinilai. Siapa yang absen? Sujipto. Nah, itu pentingnya kenapa anak-anak harus menggunakan nama yang sesuai dengan nama di presensi. Kalau tidak, nanti yang muncul di sini namanya tidak sama dengan presensi. Pastikan anak-anak. Makanya kemarin saya sampai menyampaikan harus menggunakan nama aslinya, biar Bapak Ibu guru tidak bingung. Ya, seperti itu. Nah, lalu tugas kita apa? Ketika sudah selesai begini, kita sudah. Tugas selanjutnya kita apa? Kita lihat misalnya di di presensinya, kimia mana kimia. Ini presensi kimia. Ada yang menyerahkan satu, diklik saja. Tugas kita memberi nilai. Loh, kok 100 ini, Pak? Apa kesalahannya? Nah, kita cek aja di Google formulirnya. Kenapa itu kok muncul 100? Kita cek dulu di Google formulirnya. Ngeceknya di mana Google formulirnya? Kalau sudah ditutup, lihat saja di Google Drive-nya. Di Google Drive-nya. Nah, kita lihat di Google Drive-nya. Presensi kimia. Nah, ini ada presensi kimia. Kenapa kok nilainya 100? Apakah kesalahannya di sini? Kita cek tadi sebagai kuis, ternyata nilainya, apakah di sini tadi nilainya berapa? Oh, sudah betul ini total poinnya 1. Kenapa kok masih muncul 100? Nah, kita lihat mungkin kesalahannya tadi terletak di sini. Nah, di tugas di kimia kita edit aja di sini, kita lihat, kita edit mana yang ini penyebabnya. Ini tidak dirubah 1, masih tetap 100. Kita simpan, kita perbaharui nilai poinnya, maka nanti yang muncul diserahkan di sini adalah nilainya 1. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau tadi saya ulangi ya, kalau tadi di sini di tugas ini, nah ini di edit ini. Nah, kalau di sini poinnya ini masih 100, maka yang muncul itu 100. Kalau poinnya sudah 1, muncul 1 nanti.
Ya, kita kembali lagi. Nah, ini tutup. Nah, ini. Nah, siapa yang sudah menyerahkan? Sucipto. Nah, tugas Bapak Ibu ngasih nilai di sini. Kasih nilai. Nah, apa tujuannya untuk ngasih nilai di sini? Apa bedanya? Nah, kita lihat di sini nanti melihatnya. Nah, ini nilai. Nah, ketika belum diberi nilai, maka di sini kosong. Presensinya masih kosong. Karena belum diberi nilai. Nah, yang ini dihapus saja. Ini yang nilainya 100 tadi ya. Saya hapus, maaf. Saya hapus. Ya, ini nilainya belum ada ini. Nah, kita bedakan. Kalau sudah kita beri nilai, kita lihat yang diserahkan ini, kita beri nilai, kita kembalikan. Nah, kita kembalikan pada anak. Sudah. Kemudian kita lihat di nilai ini gimana, apa yang terjadi. Nah, sudah dapat nilai. Nah, nilai inilah yang nanti kita bisa hitung sampai akhir semester, berapa kali dia masuk, berapa kali dia tidak masuk, sehingga kita dengan mudah mengetahui prosentase ketidakhadirannya. Nah, sudah, itu langkah pertama lah. Terus bagaimana Pak cara menggunakan bagaimana cara kita menggunakan Google Formulir ini untuk presensi berikutnya? Seperti biasa kita klik lagi begini gitu ya, tugas kelas. Nah, kalau tadi klik buat, tetap klik buat, lalu gunakan kembali postingan ini. Ketika kita mau pakai yang kedua, gunakan kembali postingan. Postingan mana yang akan ini punyanya siapa? Punyanya Sucipto sebagai guru. Gunakan kembali. Ya, kalau yang buat Pak Suleman, ya gunakan Pak Suleman. Nah, ini pertemuan kedua. Nah, pertemuan kedua tanggal berapa? Misalnya tanggal 20 Juli, seminggu lagi misalnya 20 Juli. Tulis saja 20 Juli. Nah, presensi lain-lain sudah tidak usah. Cukup merubah ini. Batas waktu ini yang dirubah sampai tanggal berapa batas waktunya. Nah, karena ini mencoba, ini saja yang saya rubah. Kita coba aja tetap biar kita bisa menggunakan, taruhlah ini tetap sampai tanggal 14 misalnya, tidak apa-apa. Tapi langsung ditugaskan. Ini tetap mesti ada di kimia. Langsung tugaskan biar langsung muncul sebagai tugas. Ya, maka di sini akan muncul presensi pertemuan kedua. Siswa, saya berarti sebagai siswa lagi, kita lihat kalau saya sebagai siswa muncul apa lagi di sini, kita muncul lagi sebagai siswa, kita lihat. Karena sebagai siswa kita buka lagi, oh ada presensi kedua. Nah, kita buka, kita klik. Nah, kalau seperti ini bagaimana ini? Ini caranya biar tidak terulang seperti yang tadi, membutuhkan akses. Dicek lagi di sini, dicek lagi di Google Formulirnya, di Google Formulirnya kan sudah tidak ada Google Formulirnya di sini, gitu ya. Nah, ini Google Formulirnya dicek di sini. Nah, tidak bisa Pak kita merubah ini akun. Maka ini langkah berikutnya adalah pakai Google Drive itu. Kalau masih mau ada yang minta akses lagi, gitu ya. Kalau tidak minta akses tidak apa-apa. Kita coba, kita lihat apakah siswa ini minta akses. Kita lihat, nah ternyata minta akses. Nah, biar tidak terulang, tidak minta akses, kita buka Google Drive-nya yang di sini. Kita lihat Google Drive-nya. Ya, Google Drive-nya ada di sini. Nah, Google Drive. Kita buka Google Drive-nya. Kita lihat lagi presensi kimia. Kita buka presensi kimia. Kenapa, ada apa dengan presensi kimia? Nah, ini harus tidak ada yang tercentang seperti tadi. Nah, jadi harus dicek seperti itu, disimpan. Presensi kimia. Jadi tidak boleh ada yang seperti itu. Jadi pastikan seperti ini. Ya, sudah. Kalau sudah, kita kembali lagi sebagai siswa, kita lihat apakah masih minta akses. Kita refresh dulu karena tadi sudah dirubah. Nah,
presensi pertemuan kedua sudah. Nah, tinggal klik hadir, kirim ini sebagai siswa ya. Nah, sudah, berarti kita lihat ketika siswa sudah melakukan presensi lah, muncul lagi sudah. Tugas Bapak Ibu kembali lagi kasih nilai, kemudian kembalikan. Nah, kalau sudah, apa yang terjadi dinilai, nanti dinilai akan muncul sudah 2, presensi kimia, seperti itu. Nanti akan jajar presensi kimia. Begitu juga mata pelajaran yang lain akan jajar banyak sekali. Semua mapel akan ada di sini. Dan tidak masalah, tidak akan bingung karena sudah ada namanya sendiri, presensi kimia pertemuan 1, presensi kimia pertemuan 2, dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu, presensi yang kita buat 1 kali tapi bisa kita pakai berkali-kali sampai pembelajaran secara daring ini berakhir, dan di akhir pembelajaran daring kita sudah bisa merekap kehadiran siswa dengan mudah. Saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman kita bersama, persepsi kita sama, untuk kebaikan kita bersama. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.